Halo bosku, selamat pagi teman-teman Kenari Mania di seluruh Indonesia. Semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat dan tentunya selalu dilancarkan rezekinya. Terlebih ternakan kenarinya diberikan kelancaran serta selalu happy ya bosku ya. Selalu happy dengan burung kenarinya. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai burung macet setelah mabung, pasca mabung bosku. Bisa teman-teman lihat di depan kita itu ada burung kenari saya yang mulai angkat bunyi. Sebelumnya mengalami hal yang sama ya bosku ya. Jadi dia mabung total sampai ekor-ekornya, kemudian burung itu macet dan tidak mau bunyi. Terlebih ada beberapa bulu yang jatuh lagi. Nah, itu menjadi persoalan yang sangat pelik ya, kadang-kadang menjengkelkan buat kita. Kita sudah berharap banget burung itu bisa segera produksi, bisa segera kerja lagi, tetapi tidak segera menunjukkan performanya. Justru sebaliknya, dia malah mengulang dari awal lagi ya bosku. Dan alhamdulillah ini sudah mulai angkat bunyi lagi ya. Apa saja yang membuat burung kenari itu macet bunyi setelah pasca mabung, setelah mabung, dan bagaimana perawatannya, perawatan yang tepat supaya burung itu bisa segera kerja lagi ya, dan tidak malas-malasan, bahkan tidak ambrol lagi, bahkan macet ya. Kita akan bahas di sini. Jangan lupa simak terus channel Dodi Ulfa dan jangan lupa bahagia bosku. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mas bosku semuanya, apa kabarnya? Mudah-mudahan mas bosku semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Dan saya pribadi Dodi Ulfa mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk yang beragama Islam. Mudah-mudahan ibadah teman-teman selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kekuatan serta diberikan kelapangan rezeki ya. Karena bulan penuh berkah itu banyak sekali keberkahan yang bisa kita dapatkan. Oke, baik teman-teman, mas bosku semuanya, kali ini kita akan membahas tentang kenari pasca mabung yang nggak selesai-selesai, bahkan macet ya. Ini sangat penting sekali dan banyak sekali dialami oleh para teman-teman, termasuk saya juga mengalami ya. Ini kebetulan SF saya ini adalah contohnya, yaitu dia mabung saat itu awalnya pejantan gacor ya. Dia ringnya ring 21 Voi ya. Jadi setelah mabung kemudian netes lagi, bahkan macet ya. Ini alhamdulillah sudah mulai angkat bunyi ya. Sudah mulai angkat bunyi lagi, sudah mulai bagus lagi. Oke ya. Apa saja hal-hal yang perlu kita bahas di sini? Untuk yang pertama adalah tuntaskan mabungnya terlebih dahulu mas bos ya. Tuntaskan mabungnya. Jadi burung yang mabung itu setidaknya teman-teman harus sendirikan, yaitu dengan cara dikerodong. Bisa dikerodong setengah hari atau full seharian ya. Tergantung teman-teman. Kalau nggak 3 ya setengah hari, malam atau sore mulai full kerodong, atau mungkin dibukanya sebentar pagi ya, atau mungkin ya, tapi di dalam ruangan. Tergantung kebiasaan burung itu sendiri. Jadi lebih banyak dikerodong lebih bagus. Syukur-syukur kalau full. Yang pasti jangan sampai burung itu nggak makan ya. Artinya kalau kehabisan nggak terkontrol bahaya juga. Itu. Jadi kerodong. Terus jangan dijemur. Jadi burung mabung itu dia berganti bulu dan dia belum waktunya dijemur. Serta tempatkan burung ini ke tempat yang terisolasi. Dalam arti tidak melihat burung lain. Syukur-syukur dia tidak terpancing oleh gacoran lain, sehingga dia bisa tenang ya, bisa tenang mengganti bulunya menjadi bulu baru ya. Itu ya untuk yang pertama itu. Yang kedua adalah berikan asupan yang berimbang ya.
asupan yang berimbang itu dari mulai bijinya jangan sampai kurang ya saat dia proses melampung atau ganti bulu, serta extra foodingnya pun juga cukup ya, jangan sampai berlebihan. Jadi di sini bisa kita berikan extra fooding yang bervariasi yang biasa teman-teman berikan. Bisa jagung, telur, tapi porsinya yang cukup saja, tidak berlebihan, sedikit aja. Karena namanya extra fooding itu nama makanan tambahan, jadi tidak perlu terlalu over ya. Terus bisa jagung, telur, bisa sawi ya. Pokoknya intinya seperti kebiasaan teman-teman lah di rumah memberikan burung ini apa. Serta yang tidak kalah pentingnya di sini adalah air yang bersih ya. Maksimal 1 hari ya, 24 jam. Atau yang paling bagus ketika sudah kelihatan setengah hari ganti itu lebih bagus ya. Terserah kebiasaan teman-teman pakai air matang atau air biasa. Kalau saya pakai air biasa karena sudah terbiasa air biasa di sini. Kalau dulu pernah saya pakai aqua dulu ya. Tapi sekarang sudah berganti air biasa karena di sini airnya alhamdulillah bagus, jadi bisa dikonsumsi burung itu tidak ada masalah. Itu ya bosku ya. Yang ketiga adalah penjemuran yang bertahap. Ya, penjemuran yang bertahap di sini adalah ketika burung itu pasca mabung bosku ya. Pasca mabung. Jadi penjemuran itu mulai ketika sudah selesai, burungnya sudah ekornya misalkan sudah panjang ya, kita mengeluarkannya sebentar-bentar aja, bentar, terus masukkan sehari, besok tambahin lagi durasinya gitu ya, sampai dia benar-benar terbiasa. Jangan sampai langsung digaskan, jangan langsung dijemur pelantang di bawah sinar matahari, bisa ambrol lagi tuh burung ya. Itu kalau yang pernah saya alami gitu ya bosku ya. Oke mas bosku, yang keempat adalah dekatkan dengan burung yang suka mandi. Ini sangat penting sekali teman-teman. Kalau menurut saya sangat penting. Jadi dekatkan itu kalau burung itu sudah aktif ya, artinya sudah selesai ya, sudah tuntas ya untuk mabungnya ya. Jangan sekali-sekali belum tuntas terus dimandikan, jangan. Tetapi tunggu sampai tuntas dulu, baru kita tempelkan, nggak usah diberi sekat. Kita dekatkan dengan burung yang suka mandi. Biasanya paut-paut, mungkin betina-betina gitu kan. Dia kan belum mulai birahi lagi tuh, biasanya belum mulai ngerek ya. Jadi dekatkan dengan kenari yang lain. Misalkan airnya di sini ya, airnya di sini. Nanti kandang yang satunya lagi airnya dekat sini. Nanti atau mungkin di atasnya, yang untuk yang kandang yang satunya. Nanti akan memungkinkan burung itu mengibas-ibaskan bulunya sehingga airnya itu bisa terkena burung ini, ya. Dan burung ini dia akan ikutan mandi. Kadang-kadang burung mabung itu sering sekali tidak mau mandi, ya. Dia hanya minum, makan gitu ya. Jadi nggak suka mandi. Kalau ketika burung itu sedang proses ada masalah atau mungkin sedang mabung ataupun tadi netes terus tadi, dekatkan aja ya. Ketika dikeluarkan dari dalam ruangan ketika pagi hari ataupun sore hari, begitu ya bosku ya. Yang kelima adalah jangan sampai berlemak ya. Bahwa teman-teman tahu sendiri ya, bahwa kenari itu ketika memiliki lemak yang berlebih atau ngelemak atau mungkin kegemukan atau obesitas, itu menyebabkan burung itu juga malas bunyi. Itu salah satu penyebab juga kenapa burung kita itu kok macet bunyi bang setelah mabung, ya itu bisa terjadi salah satunya juga berlemak. Semakin gede, semakin besar tubuh burung itu obesitas, dia tidak akan mau bunyi atau malas bunyi, bahkan macet ya. Jadi sayang tetapi jangan terlalu berlebihan sayangnya, memberikan makan sampai over. Kadang-kadang ada yang jagungnya itu 1 tengkel gitu, 1 biji diberikan itu sampai habis kadang-kadang gitu. Ada yang telur utuhan besar itu, telur puyuh utuh 1 dianu setiap hari gitu lah. Nanti lemak, menjadikan kenari kita itu berlemak. Itu salah satu penyebab juga, itu bosku ya. Yang keenam adalah setelan pakan. Nah ini sangat penting sekali teman-teman. Setelan pakan sangat, kalau menurut saya sangat berdampak sekali di sini. Jadi jangan semudah teman-teman merubah setelan pakan, karena setelan pakan yang biasa diberikan itu apa, kemudian diganti dengan apa.
nanti akan berpengaruh, sangat berpengaruh sekali teman-teman. Ya, jadi upayakan setelan pakannya setelah mabung itu ya seperti sedia kala. Kalau tidak, kalau misalnya kok masih netes, mulailah dari yang setelan pakan rendah dulu. Kita tinggikan, ya. Kita tinggikan. Nanti ketika sudah kembali lagi ke setelan pakan kita, itu sudah terbiasa lagi, ya. Jangan misalkan setelan pakan rendah. Contoh rendah itu ya, contoh ya kiloan itu teman-teman ya. Oke. Karena ada dan kita break sejenak ya bosku ya. Oke bosku, masalah pakan memang sangat sangat penting sekali kita bahas. Jadi pakan kenari biji terutama itu sangat berpengaruh terhadap burung. Artinya ketika burung terjadi netes, itu juga penyebabnya juga salah satunya dari pakan kenari bosku. Jadi kadang kenari yang mabung tidak tuntas, artinya tidak semua, tidak bral, ya tidak semuanya jatuh ke bawah, tidak lepas. Itu kadang-kadang ketika sudah komplit, itu bisa rawan netes lagi seperti itu. Kadang-kadang seperti itu. Nah, bisa nih coba teman-teman ketika seperti itu. Ini salah satu opsi ya. Setelah tadi kita menggunakan teknik dari yang grade rendah seperti kiloan tadi ya. Kiloan kita naikkan sampai ke titik pakan yang sudah kita pakai seperti biasanya. Kita juga bisa terapkan dengan menggunakan cara mengambrolkan lagi atau memabungkan lagi. Kalau misalnya netes lagi ya udah kasih pakan yang tinggi sekalian biar ambrol sekalian atau diulang lagi gitu ya. Untuk yang menuntaskan yang sebelumnya itu sudah yang belum sempat ambrol, kita tuntaskan lagi dengan kita beri pakan tinggi sekalian. Ada yang pakai metode seperti itu ya. Kalau saya sharing-sharing sekaligus juga praktek di rumah ya teman-teman ya. Itu. Jadi sebisa mungkin kita pakai cara yang awal tadi dulu. Pakan yang seperti biasa kita pakai. Kalau tidak kita bisa metode dari bawah ke atas. Kalau tidak berhasil ya kita brolkan sekalian. Itu ya. Yang ketujuh adalah dekatkan kenari itu dengan kenari-kenari yang lain. Misalnya betina dengan paut-paut itu kita tempelkan saja. Biar dia merasa enjoy karena dia bersama dengan kenari-kenari lain makan ya. Mandi dan seperti biasanya itu kita dekatkan saja hari-hari. Ketika enggak dikerodong kita dekatkan, kita tempel aja. Hal tersebut bisa membangkitkan semangatnya dia untuk bisa gacor lagi gitu ya. Dan setelah itu mungkin bisa kita lakukan dengan cara sekalian diangin-anginkan, sering diangin-anginkan. Terlebih diangin-anginkannya itu di bawah pohon ya, yang dekat dengan pohon ya. Tapi hati-hati kalau ada ular ya, ada ular nanti patung malah kemakan, malah repot. Ular hijau biasanya ya. Jadi dengan adanya asupan oksigen dari pohon yang dikeluarkan oleh pohon itu bisa menyebabkan bisa bermanfaat untuk terapi dari kenari itu sendiri ya. Jadi terapi supaya burung itu menjadi terrelaksasi ya, sehingga burung itu menjadi enjoy, burungnya senang, badannya sehat, dia kembali pulih seperti biasanya itu ya. Dan bisa kita lihat ini burungnya sudah mulai birahi lagi, sudah mulai dia dengar suara gacor, sudah mulai aktif, tinggal ngedorin aja, tinggal gacorkan aja gitu ya bosku ya. Oke, sementara itu 7 cara yang bisa kita lakukan apabila menangani burung kenari kita yang yang macet setelah mabung atau kenari kita netes nggak selesai, bisa kita terapkan cara yang seperti itu. Itu adalah sebuah cara dan mungkin teman-teman kalau hal itu bisa dilakukan dan bermanfaat, kami pun senang. Itu ya teman-teman semua ya. Oke, sementara itu dulu dari saya, Dodi Ulfa. Kita ketemu lagi di konten-konten selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.